bersujud, ragakan tersungkur hingga daya tiada di harapan Allah. Manusia di dunia. Kita lanjutkan di sesi yang kedua ini untuk membedah atau untuk mengetahui tip-tip menghafal Quran, trik-trik, cara, jurus kalau bahasa judul buku ini ya, jurus itu menghafal Al-Quran. Sudah banyak metode, sudah banyak tip yang ditulis oleh para ulama kita, ulama qiraah terutama para ustaz dan juga ustazah ya, sebagian mereka menuliskan tip-tip menghafal Quran. Ini dibuat judul jurus itu untuk menarik perhatian saja sebenarnya. Kalau isinya ya itu aja. Untuk apa? Intinya agar orang mau menghafal Quran, agar orang tertarik untuk menghafal Quran, agar orang tahu bagaimana sih caranya menghafal Al-Quran. Ini secara teori ya. Prakteknya itu tinggal ya kita masing-masing ya. Buku ini tipis bukunya ya, cuma 100 halaman kalau nggak salah. Tahun 2009 itu terbitnya, kemudian saya diundang ke Selandia Baru untuk Tarhib Ramadan. Kebetulan ini sudah terbit, saya bawa ke sana dan sekaligus dibedah pertama kali kalau nggak salah di sana gitu ya. Kemudian di Bogor dan beberapa tempat lainnya, ya, ke beberapa negara juga. Ya. Buku ini hasil kumpulan dari konsultasi tahfidz Quran yang pernah saya asuh di sebuah situs warnaislam.com tahun 2008, 2009, 2010 dan sampai sekarang udah nggak ada lagi websitenya, jadi nggak usah dicatat, nggak usah dicari, nggak ada websitenya. Kenapa nggak ada? Ya biasa kalau nggak ada yang ngurusin jadinya begitu ya websitenya. Kalau mau nyari tip-tip ini, kalau bisa juga ada di mutadaquran.net, taufikhamim.com ya, di antaranya itu ada sebagian artikel atau ya yang ada di buku ini. Karena ada tulisan, saya abadikan lah, maksudnya saya lestarikan, saya bikin website sendiri di sini ya. Ada beberapa website yang saya asuh dan juga saya miliki, artinya saya beli dan bikin, dibantu dengan teman ya, oleh teman. Jadi awalnya ini dari hasil konsultasi, kemudian atas usulan beberapa teman itu agar dibukukan saja, agar ya dengan tujuan apa? Agar masyarakat yang lainnya yang tidak mengerti internet, tidak suka buka internet, yaitu mengetahui atau mengambil manfaat ya dari tip-tip yang ada ini. Ya. Tip menghafal Quran itu banyak ya. Ini juga saya sarikan dari buku kecil ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Anas Ahmad Karzun. Beliau itu beberapa kali datang ke Indonesia dan saya pernah mendapatkan buku aslinya gitu ya. Kemudian waktu di rumahnya Pak Kadi, siapa? Kodi. Di sana kan kita tampilkan ya, tayangkan kegiatan anak-anak menghafal Quran. Itu ada nama beliau ya. Nah itu di antara salah satu proses menghafal Quran gitu. Jadi banyak tip yang sudah ditulis dibukukan ya. Itu banyak tip menghafal Quran, cara jitu, jurus jitu, metode menghafal Quran, apa banyak judulnya gitu ya. Ini kan cuma 16, ada yang puluhan juga, banyak sekali ya. Bahkan sampai jamnya, terus ada yang sangat rinci juga itu dijelaskan ya. Tinggal satu, kita mau ngadakan atau enggak, itu aja. Sudah banyak ya metodenya. Nah, untuk siang hari ini saya ingin mencoba menyajikannya dengan sederhana. Memang kebetulan bukunya juga nggak kebagian gitu ya. Kalau di spot itu ya laris manis ke sana ya. Ada berapa belas gitu kan ya. Habis terjual gitu. Jurus itu menghafal Al-Quran. Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, ya kita tahu dulu gambarnya apa sih, kenapa kita harus menghafal Quran gitu ya.
Al-Quran Al-Karim ini kan mudah dihafal. Kenapa mudah dihafal? Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami pula akan menjaganya. Karenanya Allah mudahkan. Inna wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Dan soal Qamar itu sebenarnya seperti itu. Sebenarnya sudah Al-Hijr ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat ya. Diingat, dipelajari gitu ya. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu sampai 4 kali Allah SWT tegaskan. Jadi betapa Al-Quran itu mudah sebenarnya untuk kita hafalkan. Buktinya apa? Banyak orang hafal Quran gitu. Ada orang bilang, ya hafal Quran wajar lah, dia orang Arab, batasan dia hafal. Wajar dia pesantren, batasannya dia bisa. Enggak semua orang Arab hafal Quran, enggak semua orang pesantren hafal Quran. Itu pun yang mau aja. Ada di pesantren Quran, ada juga yang nggak hafal. Nah bagi kita bagaimana nih? Sibuk apa ya? Coba kita perhatikan di sini. Insya Allah tip-tip atau jurus-jurus yang ada di depan ini itu akan bisa memberikan gambaran buat kita. Apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa menghafal Quran Al-Karim ya. Orang menghafal Al-Quran itu nanti akan mendapatkan tempat yang khusus lah gitu ya, mendapatkan kemuliaan ya yang lebih dibandingkan dengan ahlu surga yang lainnya gitu. Contohnya nanti para sahibul Quran, orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran ya, para ahlu Quran itu akan diseru di hari kiamat ya. Ada yang menyuruh mereka Iqra wartaqi, baca dan naik itu ke surga yang lebih tinggi lagi, lebih mulia. Waratil kama kunta turatilu fid dunya, dan baca dengan tartil sebagaimana kamu bacanya dengan tartil pada saat kamu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan kamu ya di surga itu inda akhiri ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang kamu baca. Iqra wartaqi, jadi ya pada akhir ayat yang kamu baca. Ulama coba menafsirkan inda akhir ayatin taqra'uha, inda akhir ayatin tahfazuha, pada akhir ayat yang kamu hafal. Jika orang hafalnya terlalu banyak, makin naik gitu. Ya kita semua hafalin Quran ya. Hafal Fatihah, An-Nas. Kalau nggak hafal juga, ya udah sudah kita hafal di Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah kita baca. Ya. Hafal dikit-dikit terus ya. Kan ada orang yang hafal 30 juz. Ada yang lebih dari itu, ada nggak? Jangan nganggur orang, masa lebih gitu kan. 30 juz cukup, ada juz 30, ada yang cuma surah-surah pilihan. Semuanya kita nih menghafal sudah, cuma jumlahnya saja yang berbeda gitu. Ya. Kemuliaan orang menghafal Quran itu banyak. Di antaranya tadi itu, di dunia ya dia mendapatkan kemuliaan, dia duluan yang jadi imam. Jadi imam karena aqra'uhum, kita bilang coba di masjid-masjid yang ngerti itu pasti imamnya bagus-bagus. Di masjid Turki saya nikmati itu enak. Ya. Padahal di Masjidil Haram gitu. Baru dengar speakernya udah nangis di Masjidil Haram loh. Ya. Suaranya begitu bagus. Dan masjid-masjid lainnya yang mereka mengerti pasti disiapkan imam yang terbaik. Karena kata Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Orang yang paling pantas, yang paling pas ya, mengimami kaum itu ya orang yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya ya, paling soleh gitu ya, urutan seperti itu. Kemudian seringkali Rasulullah SAW itu menunjuk orang yang hafalannya lebih banyak. Dulu di zaman Nabi belum ada orang yang hafal Quran 30 juz, ya kan? Ya. Kenapa coba? Orang belum selesai wahyu. Kok belum ada hafal sahabat gitu? Kalau Nabi masih ada, berarti wahyu masih turun. Di perang Uhud ada 70 sahabat yang menjadi mati syahid gitu, ya, jadi syuhada. Ketika mau dikuburkan, siapa duluan? Yang duluan itu mendapat kemuliaan. Ya Nabi nanya kepada sahabatnya itu, ayyuhum aqra'u Qur'anan, ayyuhum aktsaru Qur'an, siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ya udah dijajarin gitu, ini fulan ya Rasulullah. Ya itu duluan yang didahulukan. Ya.
Jadi banyak ya kemuliaan orang yang menghafal Quran. Kalau disebutkan ini nggak jadi bahas ini. Yang pertama ya, yang harus kita lakukan ini biasa ini ikhlas itu selalu. Ikhlas sebagai kunci ilmu dan pemahaman. Maka ketika kita belajar apapun ya, kita niatkan berdoa, ya Allah, berikan aku keikhlasan dalam menuntut ilmu. Doa, insya Allah kesana itu berkah. Ya. Apakah itu kuliah, umum juga kita begitu. Niatkan itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Apalagi menghafal Quran. Bukan untuk tujuan dunia, mendapatkan hadiah. Walaupun kita boleh ikut lomba, nanti dapat hadiah kita terima. Tapi bukan itu tujuannya. Ya, melatih diri keberanian, membaca hafalannya. Kemudian juga kita ingin membuktikan bahwa menghafal Quran itu mudah. Nggak ada kitab suci atau kitab suci selain Al-Quran itu dihafalkan. Zabur, Taurat, Injil. Apalagi Injil sekarang. Ada nggak? Ya, lomba menghafal Injil, gitu kan? Yang di sini ngafal, seluruh dunia ngafal. Yang ini pakai bahasa ini, beda-beda. Jurinya masing-masing juri, itu kan di negara masing-masing. Tapi kalau Al-Quran bahasa Arab, ya sama semua. Anak kecil hafal, yang tua juga hafal, perempuan hafal, laki juga hafal, banyak itu. Dan kita juga sudah menyiapkan nih generasi penghafal Quran. Buktinya apa? Kita ajarin Quran mereka. Ada yang di TPA, menghafal surat pendek terus. Kalau itu bisa continue, pengajaran Quran dan bisa kita awasi. Ya, kalau targetnya 1,5 tahun juz, berarti berapa tahun? Kita butuh 30 juz. 15 tahun. 1,5 tahun juz. Ayo. 1,5 tahun juz. 60 tahun. Lumayan kan? Gitu. 60 tahun, siapa tahu umur 61 tahun. Berarti kan masih menikmati 1 tahun hafal semuanya gitu. Ya. 1 tahun ya, ada 1 bulan setengah juz, ada 1 juz sebulan. Bahkan ada pernah dulu sebulan 30 juz. Ya. Benar kan? Ada ustadz masih ada di Jakarta. Saya tahu orangnya. Di kebun itu ada aja. Selesai. Kan kalau di dalam menghafal itu ada namanya marhalatul jam'i. Maksudnya apa? Proses tahapan untuk menghimpun dulu hafalannya. Dia lancar, belum tentu. Baca lagi terus. Dan nanti marhalatul marhalatul muraja'ah. Gitu kan. Untuk tahapan memeliharanya. Gitu kan. Ya, tahapan untuk memantapkannya. Gitu. Coba saya baca Al-Fatihah. Hafal nggak? Hafal. Salah nggak? Enggak. Kenapa? Karena kemarin sudah hafal, sekarang tinggal diulang-ulang. Tiap hari ulang. Ya. 17 kali kita baca Al-Fatihah. Iya kan? Kalau yang nggak lupa sholat. Lupa ya, berkurang. Ya kita hadirkan apa keikhlasan dulu. Ya. Bukan untuk tujuan dunia. Bukan untuk yang lainnya. Berdoa ini kalau kita mau menghafal nih, ya Allah, saya mau menghafal Al-Qulub. Gitu. Bukan untuk apa? Ya biar saya bisa sholat panjang, biar dikata nanti, sholat bacaan banyak-banyak. Bukan itu. Gitu, ya. Kan ketika kita baca Al-Quran itu kan dapat pahala. 1 huruf berapa? 10 kebaikan. Gak ada Quran, gak bisa baca dong. Kalau hafal kan bisa baca gitu. Sambil nyetir, ya. Naik motor mungkin nanti. Itu teman saya naik motor, nabrak juga. Dikit sih nabraknya gitu ya. Ada yang gak nabrak gitu. Asal jangan naik motor pegang stang begini, tangan begini gitu. Ya udah itu nggak bisa ngegas gini ya. Kan bisa kita baca ya. Insya Allah ya banyak kebaikan yang orang hafal ya. Ini jadi bukan untuk apa dunia ya, tapi untuk Allah SWT. Ikhlas. Karena Allah SWT kita ingin ikut di barisan orang-orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Kelewatan. Ya, baik. Yang kedua, ini nih, menjauhi maksiat, dosa. Ya kita kan harus menghindari ini semua, berusaha, walaupun tiap hari kita ada aja dosa. Walaupun mungkin kalau maksiat, mata, maksiat yang lainnya, mungkin bisa kita jaga, tapi bisa jadi kita melakukan kezaliman yang lainnya. Gitu, ya.
kita hindari. Berusaha, yang penting ada usaha dulu gitu ya. Ya. Kalau yang belum nikah emang mata biasanya penyakit. Tapi yang nikah juga sama juga gitu ya. Pernah nih, ini Imam Syafi'i, sekali Imam Syafi'i ya, yang kalau ngafal tuh halaman ini dibuka, yang halaman ini ditutup biar nggak nyampur, karena sekali lihat baca gini, baca langsung hafal beliau. Ya. Hafal Quran umur 9 atau 7 tahun. Umur 10 tahun dia sudah hafal kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik, gurunya. Imam Syafi'i ya punya guru Imam Malik, dia hafal kitab itu, kitab hadis itu, kitab Muwatta. Umur 12 tahun beliau udah jadi mufti, duduk di kursi untuk menyampaikan fatwa-fatwa hukum itu. Umur 12 tahun. Kita kan 12 tahun masih, kalau anak sekarang masih main PS, main apa gitu ya, dengan dunianya gitu ya. Ada 12 tahun lebih 20 juga masih main PS juga ya. Suatu hari Imam Syafi'i mendapatkan kesulitan menghafal gitu, nggak biasa-biasanya gitu. Akhirnya gusar juga nih, ngadulah ke gurunya gitu. Dalam bahasa syairnya ini artinya yang merah ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Mudah-mudahan Darwin kebagiannya suaranya habis. Aku mengadu kepada guruku namanya Waqi'. Mengadu apa? Mengadukan keburukan dia dalam menghafal, susah gitu ya. Ulang lagi gitu. Ada orang Arab dulu sekali ngafal mendengar hafal. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali hafal. Kalau kita 2 kali belum, 3 kali, 4 kali, maka ulang lagi gitu kan. Kita baca lagi, ntar lupa lagi gitu. Ini beliau ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian sang guru memberikan arahan ya agar aku meninggalkan perbuatan maksiat ya. Li'anna ilmallahi nurun, karena ilmu Allah itu merupakan cahaya ya. Wa nurullahi la yuhda li asidan, cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang gemar berbuat maksiat. Ingat-ingat apa sih ya perbuatan maksiatnya ini? Oh iya, pernah ngelihat kaki perempuan ya, bagian bawah gitu. Bagian bawah katanya si tumitnya apa betisnya gitu ya. Jangan dibayangin. Saya bayangin Ustaz, kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang. Itu kelasnya beliau ya. Allah kasih teguran, kasih peringatan buat kita nih ngaca, oh Imam Syafi'i begitu gitu. Pantesan aja ya. Hafal, kemudian Allah kasih ini. Kata gue, dia pikir-pikir, oh iya, kemudian beliau bertobat, memperbaiki dirinya, setelah itu kembali lagi hafal kan. Ya, kalau sekarang kan di mana-mana gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan, sampai ujung kuku gitu, itu mengganggu kita gitu ya. Karenanya ini ya harus kita hindari ya sebisa mungkin agar kita ya kuliah gitu juga semuanya ya. Perbuatan-perbuatan maksiat harus kita tinggalkan ya. Hindarkan, harus kita hindari. Baik. Kemudian yang kedua, kita semua adalah orang-orang yang terlambat menghafal. Kenapa? Ini manfaatkan masa kanak-kanak, masa muda ya. Anak-anak itu kan lihat aja bahasa Inggris saya di sini cepat ya, cepat beradaptasinya. Dikasih Quran juga dia cepat gitu ya, diajarkan dengan baik cepat dia. Kenapa? Ya belum terkontaminasi, belum tercemari mereka isi kepalanya. Sehingga ada seorang penyair bilang, at-ta'allumu fi sighari kanaqshi 'alal hajar. Yang merah itu belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Ya. Wa ta'allumu fi sighari kanaqshi 'alal ma'i. Wa ta'allumu fil kibari kanaqshi 'alal ma'. Mengukir di atas air itu bagaikan belajar di waktu besar itu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tulis huruf A, cepat tuh hilangnya gitu. Terus gimana kita nih baru mau mulai ya? Suruh hafalin surat-surat pendek ya, hilang lagi gitu. Namun ada seorang
ulama Al-Ahnaf ya berkata orang dewasa itu lebih pandai dan akan tapi hatinya lebih sibuk. Pandai dia tapi sibuk. Udah banyak judulnya. Anaknya sekian, nanti buat belanja, cari uang. Udah gitu nyarinya nggak halal lagi kan. Ya. Pokoknya pikirannya banyak gitu. Nanti di kantornya ada masalah. Sibuk gitu. Tapi orang dewasa itu kan cerdas ya. Bisa memanage diri, bisa mengatur dirinya. Anak-anak nih kalau kita kearahkan, jadi apa mereka? Agamanya bagus, wah kita atur, coba juga apa pelajaran juga tidak kalah. Ya, itu sudah terjadi. Dulu murid kami itu dia kelas 5 belajar. Rankingnya kalau nggak 1, 2, 3 itu aja tuh tukeran sama temannya. Tapi setahun dia bisa menghafal 1 juz. Setahun 1 juz. Sebulan 1 juz. Sebulan 1 juz dihafal. Jadi dapat setengah juz, kita kan dulu ada program setengah juz, hafal, dites dulu, baru dapat reward 100.000. Ya, dapat reward 100.000. Orang tuanya ngasih juga, kalau kamu hafal, rewardnya nambah lagi dari orang tua. Ya. Setelah itu uangnya ditabung ke anak kita. Ya, setahun dihafal 10 juz. Nggak tahu sekarang aku udah selesai 30 juz pesantrennya gitu. Dan sekolah dari pagi sampai sore belajarnya itu. Tiap hari dia belajar. Ya. Kalau nggak diarahkan anak-anak ya bisa liar. Gitu. Nah kita masa sih liar gitu kan? Bisa mengatur diri kita. Ya, kita bisa mengatur diri kita. Oke, target saya sekarang umur 20 tahun atau 30 tahun. Umur 50 tahun saya harus ada tambahan hafalan gitu. Target, silakan buat target. Sebulan saya harus hafal 1 baris. Dikit banget sebulan 1 baris gitu kan. Sehari 1 baris. Kapan hafalnya? Sebelum sholat dan sebelum tidur. Sebelum sholat, sebelum subuh dan sebelum tidur. Itu aja. Kita bisa konsisten. Coba deh. Mau nyoba gak nih? Selama bulan Ramadan. Ramadan aja. Surat apa kira-kira? Ya. Surat yang belum pernah dihafal, ya. Dihafal. Sebelum ini. Kemudian nanti telepon saya seminggu kemudian. Dapat nggak tuh ada hasilnya gitu. Dengerin kaset apa gitu. Dan kalau ini waktunya sempit, mungkin bisa nanti ya kita contohkan bacanya cara ngafalnya. Intinya apa di sini? Semua tuh berpeluang. Orang dewasa pun juga bisa karena Allah SWT sudah mudahkan. Walau qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakkir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Untuk pelajaran ya. Maka ada orang yang mengambil pelajaran tersebut. Ya lidzikir untuk diingat gitu. Ya. Jadi dewasa pun juga punya peluang. Buktinya apa? Ayo, itu buktinya. Sahabat itu dewasa sudah. Ya. Sahabat Nabi dewasa. Wajar dia ini orang Arab. Ya banyak kok yang hafal juga. Ya. Yang terkenal aja cuma sedikit sahabat itu yang terkenal hafal Quran itu. Terus ada sekarang sudah doktor juga dia, ya. Hafalan Qurannya lumayan, sekitar 10 juz. Kemarin waktu kita buka puasa di rumah Bu ini ya, itu kan teman-teman saya di Yayasan Muntada Al-Quran itu sedang adakan kegiatan sehari bersama Quran sekaligus mewisuda 1 orang mahasiswi. Dia hafal 30 juz. Ya. Sekitar 3 tahun lah dia hafal. Sampai dia bekerja, sekarang udah bekerja gitu. Tahun lalu 1 orang ibu rumah tangga, saya wisuda, aku kemarin ketua pembina yang wisuda gitu. Jadi punya peluang. Belajar sepekan sekali itu. Sepekan sekali selama 1 jam dalam pertemuan itu. 1,5 jam. Dia sudah pandai ya, dia baca. Store dulu hafalannya, yang akan dihafal store sama ke ustazahnya. Setelah itu dia pulang, dalam sepekan disiapkan surat yang akan dia store itu, yang dihafal. Siapin, store. Masih gadis. Ya. Hafal Quran. Awal 30. Enggak sama sekedar informasi doang. Kalau hanya dewasa dengan anak di Jakarta Ustaz ya.
mulainya berapa? Ya, menarik kan? Jakarta. Jakarta. Tadi yang poin ketiga itu anak-anak itu mulainya umur berapa sih? Kalau dimulai, anak itu kan dia mulai bisa bicara, dia seharusnya sudah bisa melantunkan Al-Quran. Jadi sedini mungkin, bahkan ketika seorang ibu sedang mengandung, itu jangan lupa tiap hari baca Quran. Coba deh teliti yang bagian apa namanya ilmu sains itu ya, coba diteliti itu apa sih reaksi seorang reaksi janin ketika dalam perut ibu itu. Mungkin ibunya marah-marah, bapaknya atau bapaknya baik lemah lembut, itu akan ada interaksi, ada reaksi. Ya. Nendang-nendang nih, gitu kan? Mungkin cari perhatian atau apa, gitu kan? Ingat kan dulu kita nendang-nendang? Nggak ingat kan? Ya, jadi sejak kecil kita dengerin aja. Orang kita ajarin kayak gini, Fatih, ikutin kan ya? Nah nanti kita ajarkan dikit-dikit. Qul huwallahu, dikit. Al-Fatihah, alhamdulillah. Suruh baca lagi. Siapa yang pintar baca Al-Fatihah? Dengan bahasa seorang ayah, seorang ibu yang dengan kasih sayangnya. Tujuan hafal. Ya. Anak saya tuh ya mungkin anak-anak kita juga. Mereka belum bisa baca tapi udah bisa melantunkan dengan baik bacaan Quran. Kita bacakan. Ini kan rekam. Anak kecil itu kan dia dengar, dia rekam, dia belum bisa ngomong. Setelah mulai bisa ngomong, baru ngucapin sesuai dengan yang dia dengar, gitu, yang dihafal di sini. Ustaz, pernah punya pengalaman untuk suami istri yang anak berkebutuhan khusus gitu nggak? Maksudnya misal autis atau ADHD kayak gitu. Gimana untuk anak kebetulan? Perlakuan untuk cara menghafal Al-Quran kalau untuk adik-adik yang Ya, berarti ADHD atau autis gitu, kira-kira beda atau tetap sama? Tetap sama, artinya gini, dia itu kan punya hak juga untuk diberikan pendidikan. Kelihatannya itu anak itu dididik juga kan, ada rumah autis dan sebagainya gitu kan, diberikan itu. Siapa tahu kalau Allah inginkan ya, anak-anak seperti itu akhirnya Allah sembuhkan, atau mungkin hanya Quran yang dia bisa terima dengan baik. Ya, ada orang tidak autis tapi dia buta gitu ya, bisa hafal Quran anak kecil. Gitu. Ya. Dia dengar Allah berikan kelebihan, bisa jadi. Kan banyak orang-orang yang memiliki harus diberikan perhatian khusus, dia punya keahlian ini. Ada yang main gitar, nyanyi dan lain sebagainya. Quran juga lebih pas sebenarnya untuk mereka. Ya. Kalau Allah mau nggak ada yang bisa menghalangi itu. Jadi tetap diberikan itu. Ya. Apalagi yang normal ya. Kita ajarkan anak-anak itu. Ya. Jadi sejak kecil terus kita dengerin aja, kita perdengarkan terus, ya. Nanti ketika dia sudah mulai mampu untuk berbicara, ya, itu tidak sulit lagi karena sudah sering. Kayak lagi Al-Fatihah kita nggak hafal. Mungkin belum pernah kali menghafalkan Al-Fatihah khusus, bisa jadi karena seringnya dengar. Saya aja menghafal surat Al-A'la, Sabbihi isma rabbikal a'la, saya nggak hafalin itu. Sering dengar salat Jumat. Dekat rumah tuh selalu yang dibaca itu. Dan seminggu sekali, ya, sholat di sana Jumat terus, itu masih SD hafalnya, surat Al-A'la, gitu. Yang lainnya belum. Kalau Al-Ghasyiyah itu kan ada yang mirip-mirip tuh, gitu kan? Itu nggak kehafal. Gitu. Masa ya tentang tadi. Jadi sedini mungkin, terus diajarkan, diingatkan. Kalau di sini itu ternyata dari kecil ibunya atau salah satunya atau mungkin dua-duanya bisa baca Quran itu bagus, ya. Dia anaknya yang satu kelas 4, satu kelas 3 SMP, rajin baca Qurannya, lancar. Ya sampai bapaknya kurang begitu ini bagus, dikoreksi mulu. Dia yang suka nyalain apa? Kalau saya baca Quran salah dia benerin gitu. Berikutnya memanfaatkan waktu giat senggang. Maksudnya gini, aktivitas-aktivitas yang membuat kita lelah itu ya, itu jangan sampai kita gunakan untuk menghafal. Habis capek nih, habis lari, ngapal bukan gitu. Ya, pikiran lagi gimana? Nanti dulu. Sebelum ini kita ini sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Gitu. Lagu berisik, hafalin kenapa? Daripada berisik udah ngafalin, nggak gitu. Kagak masuk, susah. Nempel ke paling sedikit. Gitu. Ya, di sini jadi kita
manfaatkan waktu yang bagus. Gitu. Sebelum subuh, setelah subuh, ini nih belum kepala kita nih belum mikirin yang lain lah. Gitu. Kalau udah di kantor tuh, kadang pekerjaan kantor kita bawa ke rumah. Masalah kantor kita bawa ke rumah, ya istri udah dandan cakep-cakep gitu kan. Kenapa ini orang nih gitu kan? Ya. Kalau udah seperti itu kan apa? Nggak bisa kita tenang gitu. Untuk menghafal itu susah. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, tempat yang tepat. Ya. Tempatnya tempat yang tidak berisik lah, tempat yang nyaman, masjid lah nomor 1 gitu. Ada masjid, kenapa kalau kita di masjid banyak manfaatnya, banyak keuntungannya. Melangkah ke masjid dapat pahala, gitu kan ya. Masuk ke masjid baca doa dulu dapat pahala lagi, kaki kanan masuk. Salat tahiyatul masjid dapat pahala lagi, duduk niat iktikaf dapat pahala lagi. Pemandangan aman, ya. Mau salat situ, menghafal, mendukung itu paling ideal, gitu ya. Paling ideal. Ini tempat-tempat yang bagus. Kalau susah juga masih kejauhan ya, tempat yang nggak sepian, ya. Jangan orang lagi ngobrol, satu menghafal aja. Ya, kalau murojaah masih mending lah, untuk mengulang-ulang. Ya. Yang keenam, ini motivasi diri. Ya. Kalau kita sudah paham, pasti kita akan termotivasi diri kita. Ya. Tekad, kalau orang tekad udah kuat, nggak ada yang menghalangi lagi. Buktinya apa? Ngapain ke Australia jauh-jauh ke sini buat kuliah? Udah kuat banget. Ya. Motivasinya apa? Saya ingin kuliah dapat ilmu, nanti bisa bekerja, jadi orang hebat, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi motivasi diri sini. Jadi kalau kita udah kita kadang kuat, yang benar, setan akan berputus asa atas dirinya. Ini kalau orang yang menyatakan kuat. Dan bila mana seorang hamba tidak teguh pendiriannya, maka setan akan selalu mengganggunya dan menjanjikan angan-angan yang terlalu jauh. Itu kan? Bisikan setan gitu tuh, ya. Selalu aja ada. Ya. Kalau udah kuat, ya, apa nih, gitu kan? Nggak jadi kita mau lakukan gitu. Ya. Mau menghafal, udah Bismillah kita putuskan. Makanya kalau ingin kita bisa mau menghafal nih, udah banyak kita udah bagus, gitu kan? Udah memutuskan untuk menghafal. Mungkin kok kita harus apa komitmen. Ya, sehari 1 surat. Ya, kalau suratnya pendek, ya. Kalau suratnya panjang, Al-Baqarah nggak mungkin. Sehari 1 ayat, atau sehari 1 baris. Ada seorang menghafalin sehari 1 ayat. Ada ayat Al-Baqarah 1 halaman tuh, ya, sepenuh ada. Maksudnya mungkin ada 1 ayat itu 1 baris, itu 1 baris target. Nikmat gitu. Hafal Quran tuh nikmat. Ya. Nikmat banget tuh dia main ini gitu. Karena dia rasakan. Ada guru saya almarhum itu, ya, orang Pakistan. Dia waktu di masa hidupnya itu mengatakan tidak ada dalam kehidupan saya ini yang paling nikmat kecuali dalam pada saat menghafal Al-Quran. Ya. Pada saat menghafal Al-Quran. Jadi ya kita harus memiliki tekad yang kuat ya kalau mau menghafal benar-benar nih niatkan Allah SWT dari dalam diri kita ini ya kita ingin menghafal Quran Al-Karim. Memfungsikan semua indera. Artinya apa? Kita Allah berikan banyak kelebihan ya. Diberikan panca indera yang sempurna ya. Kita menghafal tuh jangan diem aja. Gitu. Tapi bersuara agar telinga kita dengar ya. Mata kita juga melihat ayat yang kita baca. Jangan menghafal baru sekali lihat ini, ya. Lihatin aja. Baca lagi, ya. Melihat ayat yang kita baca. Ya. Terdengar nih suara terdengar, ya, mulut berucap, telinga mendengar, mata melihat, hati kita pun hadir di situ, ya. Insya Allah ini akan bisa membantu kita untuk menghafalnya. Dalam proses menghafal Quran ini hendaknya kita dapat memfungsikan indera penglihatan, pendengaran, ucapannya. Ini harus kita fungsikan semuanya. Jadi jangan menghafal pikiran kita kemana-mana. Menggunakan 1 cetakan mushaf. Maksudnya gimana? 1 cetakan mushaf.
Mushaf yang sama jangan gonta-ganti. Di sini aja kita bingung. Ini acara siang ini di mana ya? Gitu kan. Ganti ke sono lagi, ada yang tahu alamat, ada yang enggak. Gitu. Apalagi di sini pakai GPS dulu baru nyampe gitu. Tapi kalau acaranya satu tempat, oh ya udah hafal, jalannya juga kita hafal. Kalau yang belum tahu ke kampus ini, itu kan butuh berkali-kali agar hafal tanpa petunjuk GPS tersebut gitu. Jadi harus menggunakan satu mushaf. Satu mushaf itu dianjurkan pakai mushaf yang kalau bahasa teman-teman itu mushaf pojok katanya. Wah, maksudnya apa mushaf pojok? Di halaman pertama paling atas ayat awal. Apa maksud mulai ayat. Di akhirnya ayatnya itu pasti ditutup. Nanti di awal sini mulai ayat baru lagi di akhir. Demikian terus gitu. Ya. Makanya sekarang di Indonesia tuh ngikutin mushaf ini mushaf Madinah gitu ya. Mushaf Madinah itu Quran pojok dulu kan, karena Quran yang dulu-dulu tuh nggak di akhir halaman tuh tidak akhir ayat gitu. Sehingga itu akan memudahkan kita orang-orang yang akan menghafalkan. Cetak sekarang banyak tuh benar-benar itu benar-benar mushaf tersebut. Kalau sudah satu mushaf, ya udah jangan ganti-ganti. Kalau mau ganti yang sama letaknya, gitu. Jangan beda-beda. Nanti ini mengganggu memori kita. Gitu. Misalkan saya qulu sufaha minan nas, juz 2 ada di sini. Pakai mushaf yang lain, saya qulunya sebelah sini. Aduh, terganggu itu. Gitu. Orang di situ aja berulang-ulang masih salah juga, lupa juga, apalagi gonta-ganti, ya. Jadi satu cetakan saja gitu ya. Boleh cetakan mushaf digunakan berubah-ubah, akan memberikan gambar yang berbeda di dalam ingatan. Kita tidak akan dapat konsentrasi sehingga memboyarkan hafalan yang ada. Makanya saya sarankan punya mushaf itu lebih dari satu juga ya. Gimana satu cetak maksudnya apa? Sama cetakannya atau paling tidak letaknya sama ya. Kalau perlu kalau warnanya juga sama juga gitu ya. Yang besar buat di rumah kan. Kalau kita sambil capek begini kan kelihatan gede kan. Butuh dekat ya, kecilan dikit gitu. Nanti mungkin lagi di mana-mana buku pusat yang kecil, sekali handphone ya, bisa kemana-mana juga gitu. Tapi yang letaknya sama gitu. Sehingga tidak akan mengganggu nih ingatan kita. Yang ke-9, bacaan yang baik dan benar. Maksudnya apa? Jadi yang satu mushaf dalam menghafal juga perlu menghafal ayat-ayatnya. Misalnya ini ayat 1, ini ayat 2, ataukah kita hanya menghafalkan kalimatnya saja? Itu bagus kalau bisa. Ada orang menghafalkan ayatnya dan menghafalkan nomor ayatnya juga ada. Yang baik? Iya, gimana? Yang baik. Yang baik. Yang baik yang bisa ngafalin juga, tapi kita nanti jadi fokus itu. Kalau kita mau bisa juga. Ada orang yang mengkhususkan, bahkan sampai teman saya tuh ya, waktu dulu kuliah, saya ingat tahun 94 itu satu kelas ya. Nggak tahu sekarang di mana beliau, orang Sulawesi. Banyak, ada beberapa orang Sulawesi, orang Makassar mereka. Itu banyak hafal. Ya? Ini ngaku-ngaku. Ya. Itu dia hafal bukan dari satu ke mushaf. Ya. Ternyata apa? Copot ya. Ternyata dari beberapa mushaf dia hafalkan. Ya. Ternyata dari beberapa mushaf dihafalkan. Nah, Taufik tolong dong, saya ingin mengetes hafalannya gitu. Dari mushaf ini dia bisa, mushaf ini. Terus ayatnya, barisnya, juznya, nomor suratnya. Ini orang aneh, maksudnya luar biasa gitu. Paling salah tuh salah sedikit doang. Kita aja cuma ngapalin apa ayatnya. Nomor ayatnya kita jarang ngafalkan. Kalau awal-awal sih kita tahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat 1, Ar-Rahmanirrahim ayat 2 gitu kan. Tengah-tengah kita udah ngafal lagi. Tapi dia memang ada seperti itu. Kalau mampu bisa ya Alhamdulillah. Kalau enggak cukup kita hafalkan. Ya. Kalau yang berhafiz kan ada sertifikatnya ya. Yang bersertifikat itu yang mampu sampai dengan tahu ini ayat berapa. Oh enggak. Yang ada sertifikat dari gurunya. Ya, dulu tuh namanya ijazah. Ijazah tuh lu nggak ada ininya, nggak ada tulisannya. Cuman zaman berikutnya mulai ada ijazah.
ijazah itu dia mendapatkan legitimasi, mendapatkan legalitas untuk mengajarkan kepada orang di mana saja, kepada siapa saja. Ya, kalau saya ini nggak punya, ya, wah, berarti cuma belajar sama saya. Maksudnya mereka tuh udah sanad, makhraj, ijul, hurufnya semuanya hafalan sudah dibacakan semua, sehingga diperbolehkan. Artinya inilah yang dari Nabi, sanadnya begini gitu. Ya. Dia boleh mengklaim dirinya, saya punya sanad, beginilah diajarkan. Dan dia boleh dan bisa mempertahankan inilah bacaannya, gitu. Yang benar. Ya. Dan gurunya juga tidak sembarangan ngasih. Kalau kita kan dapat sertifikat udah ngikutin, paham nggak? Ya belum tentu sih paham dengan pelajaran itu. Sertifikat buat apa? Ya buat ngelengkapin apa persyaratan kerja, kan ada nilai plusnya gitu biasanya. Kalau ini nggak main-main tuh dengan Al-Quran. Ya, mereka itu terutama untuk bacaan, ya. Tapi Allah alam apakah mereka itu menghafal suratnya, ayatnya, gitu. Ayat terutama ya, hadisnya. Karena dulu juga kan nggak seperti sekarang sudah rapi mushaf itu. Dulu itu dengar dari gurunya, dengar diucapkan, dengar ucapkan. Kalau mushaf itu hanya membantu saja. Kalau kita sekarang ini ya harus dengan mushaf, ya. Karena berkali-kali kita diperdengarkan, dibacain, nggak hafal juga, harus bantuan mushaf, ya. Udah? Yang ke-8 tadi? Betul? Nah, ya. Bacaan yang baik dan benar. Maksudnya apa? Ada orang menghafal Quran, nih, misalkan dari sini kita semangat nih, ngafalin bacanya belum bagus, stop, jangan dihafal. Ya. Kita harus memperbaiki bacaan kita dulu, belajar Quran. Oh iya, saya semangat dengerin, tapi saya belum bagus bacaannya, ya tahu diri, belajar dulu, tahsin tilawah, memperbaiki bacaan Quran kita, gitu ya. Tahsin tilawah muqaddamun alal hifzi, memperbaiki bacaan itu lebih harus didahulukan daripada kita menghafalnya. Ya, dulu di Amerika itu ada saudara kita, ya. Sebentar kita sampai jam 3 sampai jam 2. Jam 3. Oh, masih panjang. Lalu kita santai lah. Ya, santai duduknya begini. Ya. Dia menghafal Quran lumayan banyak, 5 jusan lah ya. Tapi dia belajar sendiri. Dia dengar dari kaset. Kaset itu bisa kita gunakan untuk bantuan kita, ya. Tapi bukan satu-satunya guru. Kita dapat cerita, oh di sana bagus bacaannya, gitu. Dia hafal. Allah takdirkan ketemu di Jakarta, bertiga kita kan. Terus kita saat Ustaz tolong dong koreksi bacaan saya nih, baca. Oh, ya bacaannya hafalannya bagus, ya. Tapi bacaannya ada tajwid yang masih belum bagus, ada tilawatnya yang ini. Saya bilang saran saya, hafalannya di stop dulu, maksudnya jangan nambah hafalan, tapi memperbaiki yang sudah ada, dilancarkan dan perbaiki tajwidnya. Karena kalau sudah banyak itu sulit untuk memperbaikinya, sulit untuk diperbaikinya. Karena kita kalau yang sudah pernah hafal, surat pendek juz amma itu, terus kita mau menghafal, sedangkan kita belum bagus, stop, jangan nambah dulu ya, tapi perbaiki dulu, belajar dengan guru. Perbaiki bacaannya, kita ulang-ulang sudah dihafal, yang sudah pernah kita hafal, sampai kita perbaiki hafalan tersebut, bacaannya. Gitu. Kalau sudah hafal, susah sekali. Orang tua aja susah. Bener ini kan kita. Masih alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin terus gitu. Dibenerin marah dia. Saya dari guru saya begini. Gitu. Bisa jadi. Dulunya itu belajar begitu, kemudian tidak belajar lagi. Mungkin kata gurunya, nggak bisa juga, udah dulu kan lebih dekat gitu kan. Mungkin dia nggak belajar lagi, apa gurunya udah meninggal, sehingga nggak bisa ngajarin gitu. Ya, susah untuk diperbaikinya. Ya. Selesai? Ini kecepatan ini. Hafalan yang saling berikatan. Maksudnya apa? Gini, salah satu metode menghafal, kita baca nih. Amma yatasaalun. Hafal tuh gitu, ulang-ulang berkali-kali kita baca. Sampai 10 kali, 20 kali kita ulang. Hafal kan? Lanjut. Anin naba'il azim. Selesai satu surat berikutnya, satu ayat berikutnya. Kita ulang-ulang. Selesai kan? Nggak melihat kita
bisa menghafalnya dari awal lagi ayat satu lagi. Kita ikat lagi terus. Hafal ayat 3 selesai lancar, ulang lagi ayat 1 terus begitu. Semakin banyak kita menghafal, semakin banyak kita membaca, kita ikat. Sebelum kita selesai membaca akhir ayat tersebut, pasti sudah siap-siap di sini tuh untuk membaca ayat berikutnya lagi. Coba suruh baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum sampai alamin, kita tahu tuh berikutnya apa. Sudah di sini disiapkan. Otomatis tuh otak akan membantu kita. Ya. Seperti kita nyetir mobil kan. Belum sampai sono, otak kita udah sampai sono. Ya kan? Siap-siap belok. Gitu. Ya. Sudah sering kita lewat. Ya. Jadi gini, kita ikat hafalannya itu. Saling berikatan. Ya, al-hifzu al-mutarabit. Gitu. Ya. Hafalan yang saling berikatan. Bahkan sudah satu surat kita hafal, surat berikutnya juga kita ingat lagi tuh, kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim ayat itu. Terus satu surat selesai, surat berikutnya kita tahu surat apa. Satu ayat selesai, ayat berikutnya kita tahu apa nih. Belum habis sampai akhir ayat, ya. Sampai sini itu sudah apa? Sudah tahu tuh lanjutannya. Kenapa? Karena kita baca seperti itu hafalnya. Selesai ayat pertama, ayat kedua baca. Ayat kedua hafal, ayat 1 ulang lagi. Terus begitu terus. Semakin banyak terus. Ya. Itu butuh waktu, butuh proses, ya. Jadi kita jangan lupa hafal kita harus saling berikatan, ya. Sekali kita menghafal satu ayat dengan baik, hendaknya kita mengulangi dengan kembali dengan membaca ayat sebelumnya yang telah kita hafal. Setelah itu barulah pindah ke ayat berikutnya, ya. Terus juga kita menghafal itu, ya. Memahami makna ayat yang akan dihafal. Kita usahakan, kita faham. Kalau orang bisa bahasa Arab itu sangat membantu sekali. Ya, walaupun terkadang kita membutuhkan tafsirnya, gitu ya. Terus kita nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Ya, ada terjemahannya, iya kan? Mushaf terjemah. Oh tadi kan harus satu cetakan. Oke, cetakan kalau yang ukuran pojok biasanya itu ada terjemahan yang kiri kanannya, iya kan? Kalau nggak punya, yang khusus terjemahan di sini, walaupun mungkin tidak ukuran pojok, yang pojoknya untuk menghafal, ya. Yang di sini untuk terjemahannya, agar kita terbayang apa yang kita baca. Oh, ini kisah Musa dan Fir'aun, ya. Ini kisah Nabi Muhammad hijrahnya, ini kisah Nabi Sulaiman, kan terbayang itu, enak tentang hari kiamat dan seterusnya. Jadi bagi kita yang belum bisa bahasa Arab, ya, itu bisa dengan terjemahan, dibantu dengan terjemahan. Ada yang sibuk banget, dia coba untuk menghafalkan ayat Al-Quran atau mengulangi itu di mobil dia ngafalin, ya, membaca gitu. Maksudnya apa? Ketika lampu merah dia taruh nih, dibuka gitu, atau taruh di mana gitu, baca gitu ya. Ntar kalau ada klakson, pip, berarti udah hijau. Kalau di Indonesia, kalau di sini nggak ada judul nih kan, gitu. Itu di Indonesia gitu, ya. Jadi dia coba berusaha untuk menghafal, dibantu dengan Quran terjemah, mushaf terjemah, ya. Jadi kita punya terjemahan juga agar kita ini ada bayangan. Nggak faham aja bisa dihafal, apalagi kalau sampai faham makna yang akan dihafal. Itu lebih memudahkan kita, ya, untuk menghafal. Yang jurus ke-10 tadi itu kadang-kadang ada masalah gitu. Misalnya surat yang dihafal itu misalnya 3 lembar, 3 halaman. Terus karena yang berulang-ulang dari awal sampai tengah itu karena sudah ingat, terus yang belakangnya itu malah nggak mau hafal-hafal dia karena udah ingatannya itu di awal sampai tengah itu aja, gitu nambah itu susah sekali. Gimana caranya? Bacanya berapa kali coba? Kan harus sering bacanya. Semakin banyak kita menghafal, membaca, mengulang-ulang, kita akan lebih mudah. Nanti misalkan pengalaman ayat surat apa, ayat akhir-akhir susah nih. Mulai sekarang baca jam 1 pekan, ulang-ulang itu aja udah. Ya, selain tilawah jangan ngafalin, itu aja dibaca, ulang-ulang. Jangan dihafalin, baca aja ulang-ulang. Lihat aja. Ya, dan nanti ada tip berikutnya. Ya, nah ini. Ini makna ayat udah ya. Ya. Kemudian hafalan yang baik jangan tergesa-gesa, gitu ya.
Jadi kalau ngafal tuh jangan terburu-buru, ya. Santai aja, gitu ya. Santai, jangan buru-buru selesai. Nikmatin, ya. Sambil kuliah, ya. Sambil bekerja, sambil masak, bisa. Sambil nyuci dalam hati, ya, gitu. Sambil masak aja bisa, ngafal. Dan saya ceritakan di rumah Pak Kodi, ya. Itu seorang ibu rumah tangga hafal. Di umur 55 tahun dia hafal. Ya. Di dapur pun ya dia jadikan tempat untuk mengulang hafalan. Ibu rumah tangga kan kalau di rumahnya itu dia nggak punya aktivitas, di luar rumah nggak punya aktivitas, ya di rumah masak tuh paling lama kali kan buat bumbu dan lain sebagainya gitu. Sayang kalau nggak kita sambil dengerin, mungkin sambil bibir kita itu sambil mengulang hafalan gitu ya. Itu sudah banyak. Ada orang jalan, nggak taunya apa, sedang mengurajaah hafalan Qur'annya, diamnya sedang mengurajaah dan sebagainya. Gitu. Nah jadi ketika menghafal ini jangan terburu-buru ya. Di sekolah suka ada yang buru-buru ini, ada target-target tertentu. Ya. Jadi ini akan menjadi penyebab juga kalau orang-orang buru-buru menghafal itu ya. Ini cepat selesai sehingga apa? Ya ngejar-ngejar target seperti itu banyak sekali yang tidak dia raih gitu ya hafalannya ya. Ya hafalan yang baik itu berburu santai ya, tapi pasti continue targetkan di dalam menghafal tuh berapa lama menghafal surat ini, waktu yang kita sisihkan tuh berapa banyak. Jadi kan kita ini bukannya nyari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Berbeda kan ya? Gimana nanti dengan nanti bagaimana aja berbeda. Kalau orang mau tahu itu, gimana nanti aja lah, nggak punya planning tuh, gitu kan ya. Tapi kalau bagaimana nanti diproses, oh iya, punya planning gitu. Jadi jangan terburu-buru, harus kita luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Saya ingin menghafal khusus untuk Quran 1 hari sejam. Apa aja? Ya mungkin menghafal sekian menit, murojaah sekian menit, tilawah Quran sekian menit, baca tafsir sekian menit, apalagi. Pokoknya tentang Quran 1 jam deh. Itu bagus kalau bisa konsisten itu. Ya. Siapa tahu 10 menit dapat satu halaman. Satu halaman bagus banget. Satu baris gitu kan. Sehari berarti satu Quran itu kan satu halaman itu 15 baris. Berarti di 15 hari dapat satu halaman. 2 halaman 30 hari. Luar biasa. Pernah gak ngitung? Satu halaman Quran tuh 1, 2, 3, 4, 5, 15 baris. Sehari satu baris 30 hari berarti satu halaman, satu lembar. Ya. 30 hari satu lembar ya. Dan satu lembar. Setahun hampir 1 juz. Ya. Sejuz. Dapatlah gitu ya. Setahun sejuz, umur kita 30 tahun ya, 60 tahun lah hafal Quran. Husnul khotimah itu bisa ini kan. Ya, husnul khotim maksudnya akhir dari kehidupan dia itu dia bagus bisa menghafal Quran gitu ya. Bisa kita ini targetkan. Memiliki bacaan berkesinambungan. Nah, maksudnya apa coba di sini? Dia punya wirid Quran. Ya. Wirid Qurani al-wirdu al-Qurani al-yaumi. Wirid bacaan harian, apalagi di bulan puasa ini, ya. Punya wirid, kan ada orang yang wirid tasbih, wirid. Ini juga ada wirid Quran. Tapi kadang orang lebih banyak wirid di depan keyboard, komputer ataupun handphone. Ini wirid juga begini. Wirid subhanallah. Wirid juga ini. Ya. Gimana kalau wiridnya itu wirid Quran gitu? Ya. Handphone. Ini wirid gitu. Ini yang kalau keyboard yang ketik gitu kan wirid mulu gitu. Siapa itu lagi wirid? Wirid apa? Itu lagi chattingan sama temannya. Bisa berjam-jam gitu. Ya.
bisa berjam-jam. Nah, jadi kita kalau punya wirid harian itu enak. Bisa menghafal itu. Ketika menghafal, kok gampang pakai, pernah saya hafal. Padahal belum pernah dia hafal tadi apa? Karena sering dia baca. Ya, saya tiap hari naik sama Mas Saiful kan, di mobil. Ada pakai GPS ada enggak ya? Yang enggak kan kalau sudah hafal, ya sudah tahu jalanannya semua kita kan ya. Kecuali saya, Gigo doang. Semuanya gitu kan, harus pakai ini. Tapi yang tahu nggak perlu lagi, karena sering wirid ya wirid. Selalu ke sana jalan, bolak balik. Gitu. Tapi kalau jarang-jarang gitu kan, bener gak ya? Oh bener gitu. Nah dia pakai GPS lagi, nah dia nggak bisa nanya siapa gitu, nggak ada tukang tambal ban ya, nggak ada di Indonesia gitu, nggak ada warung. Gitu. Jadi punya bacaan yang berkesinambungan, ya, bacaan ada punya wirid Qurannya, baca Quran nih pakai mushaf yang pojok. Nanti ketika mau menghafal kita udah kebayang tuh, sering saya baca, gitu, ya. Kemudian kita tandain. Kalau yang hafal mah gampang. Wah, nggak usah ditandain dari tahun hari ini jam sekian ayat ini udah tinggal buka aja. Tapi kalau belum harus kasih tanda gitu. Jangan sampai hilang. Kalau hilang ya dari Al-Baqarah lagi mulai lagi. Ya. Sering begitu dari Al-Baqarah lagi jadi nggak selesai kata hatam. Kalau hatam kan kita sudah melalui. Kalau kita sering hatam itu akan terbiasa nanti. Kalau ibu saya dulu almarhumah itu sering hatam Quran. Ketika kita baca salah diperbaiki, berarti nggak hafal gitu kan. Tapi seakan sudah menghafal gitu. Perbaiki gitu. Ketika kita menghafal, beliau salah, kita perbaiki gantian gitu. Salah tuh bacaannya. Tahu ya, kita kan lagi hafalin. Ya. Bahkan ada seorang nenek itu dihafal Quran ya. Oh nenek kan udah punya cucu ya. Karena udah punya cucu nenek sini. Jadi dia itu hafalnya itu bukan karena dihafalin, tapi karena dia punya wirid Quran, sering hatam. Hatamin aja terus. Ya, mungkin hatam setahun, sebulan sekali. Ya. Kita kalau bisa hatam sebulan sekali, luar biasa itu. Itu target ideal sebenarnya. Target yang standar lah. Ya, yang bisa memanage waktunya itu sebulan sekali. Quran kita baca dengan bacaan gini. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, ya. Itu 1 jam 1 juz. Kalau yang lambat lagi, yang lebih lambat ya lebih nambah lagi waktu. Kalau yang lebih cepat, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, itu 1/4 jam. Ya. Tinggal mau yang mana? Saya yang 2 jam aja 1 juz. Alam naj'alil arda mihada. Insyaallah 2 jam begitu. Ya, 1 juz. Teman saya dulu dia selesai kuliah kerja bilang, "Pik," gitu kan. Ana alhamdulillah tiap hari sejuz. Gimana caranya? Sholat kan 5 waktu. 10 menit saya baca sebelum sholat, 10 menit setelahnya. Kalau itu memang saya punya waktu seperti itu. Kalau enggak nanti dirapel. Pokoknya sebelum tidur harus selesai setengah juz. Dan dia bisa manage waktunya, bisa seperti itu. Quran kan 30 juz masing-masing 10 lembar. 10 lembar 1 juz berarti 10 halaman kan 1 juz. 10 lembar, 10 halaman. 2 halaman 1 lembar kita baca sebelum sholat. Setelahnya 1 lembar lagi, berarti kan 2 lembar. Sisanya masih ada berapa lembar? 8 lembar, iya kan? Masih ada 4 waktu sholat lagi, selesai itu. Ya. Coba ada sehari aja, coba aja sehari gitu ya. Setelah itu mau lakukan lagi atau enggak, silakan. Ini lagi kosong waktu nih. Sebelum sholat subuh baca 10 menit, ya. Dapat nggak tuh? Dapat 10 menit itu 1 lembar. Kalau yang bacanya lancar ya. Setelah subuh baca lagi 10 menit lagi diam. Dapat tuh. Nanti kita dalam 1 sholat itu bisa baca 4 halaman atau 2 lembar. Masih sisa berapa? 8 lembar lagi. Gitu. Ya. Betul nggak hitungan saya? Ya, nanti sholat Isya sudah selesai itu kita. Kalau nggak tercapai target itu,
Sebelum tidur kita baca, dirapel. Ya. Karena kita aja gaji yang terlambat, maunya dirapel juga gitu. Juga sama. Apa-apa aja, maunya dirapel. Gaji. Gaji ya. Ini enggak. Coba kalau orang hafal Quran satu ayat, Allah langsung berikan ya. Satu mobil. Wah, yang menghafal Quran mobilnya banyak banget. Buka showroom. Cuma kan ini nikmat ini enggak Allah perlihatkan ya. Tapi yang diberikan ya paling ya keberkahan keluarga, keberkahan ini, muridnya banyak, ini nanti di akhirat berikan ini. Kalau dikasih ini kalau training ini kan santai semuanya. Saya nggak santai juga ya. Harusnya lebih semangat daripada orang yang ngajakin multi level. Multi level tuh diri begini, bergerak gitu. Setelah itu apa? Semuanya tuh otaknya duit semua gitu. Iya kan? Sekian miliar bonus ini. Wah, level tingkat apa namanya kaki? Apa namanya kalau itu Pak? Ya? Ya, enggak downline apa namanya kalau itu ada pangkat sekian gitu. Saya berapa kali tuh, emang saya orang yang gagal dalam multi level. Bukan saya kesel, bukan. Saya nggak ngerti bisnis gitu kan. Ikut, saya ikut. Pokoknya ikut ya, bayar sekian murah kok. Gitu. Kemudian emang dia lagi nyari downline gitu kan. Saya dengerin, duit nih, wah kaya nih. Semuanya begitu gitu kan. Coba kalau Quran kita pahami ini. Subhanallah, berikan kemuliaan. Orang tua kita bahagia, dapat mahkota nanti. Gitu. Bismillah, saya harus menghafal. Walaupun saya seorang dosen, seorang guru, nggak ada kaitannya dengan Quran, tapi saya coba untuk belajar. Dan sudah banyak orang yang hafal. Ya. Orang-orang berlatar belakang umum sudah banyak. Kalau di Mesir ya, yang saya dapat cerita dari dosen-dosen itu, mereka itu sudah terbiasa dulu menghafal Quran sejak kecil. Makanya ada profesor, doktor, walaupun umum tapi menghafal Quran. Sekarang presiden Mesir yang saya nggak ngikuti beritanya itu. Mursi. Ya, Mursi. Berarti pendukung Mursi ini ya. Oh iya. Iya. Ya, saya nggak ngikutin. Itu menghafal Quran gitu. Keluarganya menghafal Quran. Tapi lulusan mana coba? Amerika. Saya ketahui dari internet gitu. Lulusan Amerika. Gitu. Hafal Quran. Masa di sana di Amerika lulusan fakultas syariah? Bisa-bisa dia jadi orang orientalis gitu kan? Bukan. Banyak. Itu yang orang muda. Hafal Quran buat mereka udah biasa. Dulu itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kita yang dulu itu, mereka itu nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh, ngafalin Quran dulu, selesai waktu masih kecil di bawah 10 tahun atau belasan tahun, setelah itu mereka dilepas. Untuk apa? Silakan mau konsentrasi di fikih, hadis atau yang lainnya gitu. Tapi Quran sudah punya, jadi modal dia. Bahkan dulu ada ustaz saya bilang, anak saya ajarkan Quran dulu. Dan alhamdulillah pelajaran yang lainnya bisa. Latin, baca Quran bisa nih, Latinnya ternyata lebih mudah. Prestasinya lebih bagus. Gitu. Ya. Itu pengalaman yang beliau lakukan. Ya. Termasuk anak saya juga itu ternyata ini kok saya senang juga gitu. Belajar Latinnya tuh diajar sama kakaknya. Kakaknya 14 tahun, dia umur 4 tahunan. Kok bisa baca gitu huruf-huruf ini, huruf kenal huruf alfabet itu kan dari A sampai Z itu dihafal. Ini terus ada da, bisa di, du. Padahal belum sekolah dia, yang masih playgroup tuh di playgroup aja dia baru sampai huruf kho doang diajarkan, alif ba ta sa atau a ba ta saja kho. Tapi di rumah sudah halaman 12, sudah bisa panjang ini gitu, cepet gitu. Diajarkan Latin bisa. Ini kembali ke ini ya. Memiliki bacaan yang berkesinambungan ya, punya wirid ya. Apa punya? Punya wirid. Contohnya gini. Ayat atau surat yang banyak kita baca dan pendengarkan kepada orang lain akan dapat membantu kita dalam menghafal. Yang kita baca dan juga yang kita dengar ya, itu akan membantu kita. Kita pakai CD. Makanya kalau misalkan kita ingin di Australia ini, di Adelaide ya khususnya, kan banyak nih imam-imam yang para penghafal Quran ya. Ya sesekali, kalau nggak bisa sesekali ya sering-sering lah gitu ya. Ya kan kalau nganjurin harus yang lebih baik ya. Kalau nggak bisa berinfak $100 ya 200 gitu kan. Kalau nggak bisa 200 300. Kalau nganjurin yang baik yang bagus-bagus apa?
apa yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau nggak bisa sering-sering ya tiap hari di sana gitu. Dengerin tuh, oh bacaannya ini. Nanti ketika kita mau menghafal, kita sudah sering dengar gitu. Ya, punya wirid dengerin juga gitu. Kita punya wirid bacaan. Akan terbiasa jadinya. Contohnya apa di sini, Pak? Kita ambil contoh surat Yasin. Ada yang hafal surat Yasin? Pertama lah paling enggak. Langsung hafal ya. Dalam hitungan detik Yasin, ayo ikutin. Hafal. Kenapa, Bang? Pendek. Sering kita dengar. Ibu-ibu kita di kampung kalau yang suka ikut pengajian. Ini surat gacauan ini. Dikit-dikit orang mati Yasin. Keselamatan Yasin. Gimana kagak hafal lah. Gitu. Al-Waqi'ah, Al-Muluk, ayat-ayat terakhir Al-Baqarah, Furqan, dan lain sebagainya gitu. Sering dibaca. Dia sering baca dan sering dengar gitu. Jadi wirid hariannya. Bahkan nenek saya dulu ya, almarhumah, saya waktu itu masih sekolah. Saya lihat dia baca Yasin. Saya tahu tuh surat Yasin. Saya godain aja. Orang Betawi manggilnya, ya baca apanya? Baca Yasin. Oh Yasin. Terbalik tuh Qurannya. Quran Yasin kan ada kecilnya. Terbalik aja dia bisa baca. Terbalik itu Quran kecilnya yang Yasin, surat Yasin. Dia bisa baca, kenapa? Dia punya pengajian ibu-ibu, nenek-nenek. Itulah tingkat kesulitan nenek-nenek kita bisa bersama-sama mereka, sering baca gitu. Yasin Al-Quran lagi. Dia sih megang, dia kagak bisa baca, emang kagak bisa baca. Tapi sering dengar. Kan gak enak kalau di depan teman-teman dia gak megang gitu kan ya. Saya gak bisa baca, pegang aja. Dan ternyata kebetulan saya lihat lagi terbalik begini. Ini nyata, ingat saya itu. Terbalik. Bisa baca. Ini karena sering dibaca, sering didengar ya, jadi mudah ya untuk dihafal. Coba deh. Kalau yang pernah ingat di Indonesia, kalau dekat musola atau kedengeran, sebelum subuh paling surat ini nih, gitu. Tahu kita, karena kita bisa ngikutin. Kenapa? Tiap hari, tiap subuh, ya. Sebelum pengajian di setelin ini atau di sholat ini bisa ngikutin lama-lama. Saya aja ngikutin aja gitu kan, sambil masak kadang, sambil gendong anak ngikutin aja. Ya. Hari Senin saya tahu, hari Senin jam pengajian bapak-bapak. Setelah itu dibaca setelin surat Ar-Rahman. Disetel Ar-Rahman lagi, gitu. Hari Jumat kedengeran tuh dari masjid depan. Ya. Banyak pengajian memang. Oke. Nah, ini kalau orang yang nggak punya wirid harian dengan yang punya itu berbeda. Kalau yang punya itu dia akan mudah untuk menghafalkan. Udah sering hafalin. Coba deh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Surah apa tuh? Al-Baqarah. Hafal nggak ada ya? Gitu. Ya, kalau yang jarang-jarang mungkin, ya, tapi kita tahu ini. Sebelumnya apa? Sebelum lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan. Sebelumnya itu wa in kuntum ala safarin ala safarin wa lam tajidu ya. Kadiban farihan maqbudhu ala ini ya. Ayat yang pertamanya itu. Kalau kita sering baca itu, kita bisa itu. Kalau itu surah Ali Imran tadi, bukan. Kalau kita sering baca, tahu kita jadinya. Nah, ya. Ya. Kenapa poin mendengarkan tidak dijadikan poin tersendiri? Mendengarkan. Soalnya kalau saya lihat dari list sampai poin ke-13 kan tidak ada poin sering mendengarkan Al-Quran itu sendiri. Padahal itu kan paling efektif. Iya. Inilah mungkin di tip lain ada gitu. Iya. Ini di dalam wirid ini disampaikannya gitu ya ketika ini memperdengarkan ayat. Ini di dalam salat juga kita memperdengarkan. Ya, mendengarkan ya.
Kenapa di sini nggak ada? Benar Soalnya nggak? kebiasaan kan kalau misal kita dengar musik atau apa itu kan cepat hafal, tapi kalau kita dengarkan Al-Quran untuk tujuannya bukan Al-Quran itu juga hafal sendiri. Betul, iya. Kenapa? Karena saya tidak tulis di sini. Yang ngeles saja. Yaitu jadi gini. Metode itu banyak sebenarnya ya. Yang saya katakan ya, ada yang menuliskan ayat, ada yang menuliskan ayat, tulis gitu ya. Mendengarkan. Dan di buku saya itu ada. Bisa gak menghafal Al-Quran itu dengan CD? Dia bilang bisa. Selain mendengarkan. Kemudian mengajarkan juga, nanti ada namanya jurus jitu agar hafalan tidak cepat hilang. Itu di situ memperdengarkan. Di buku ya, itu ada di buku. Ada di buku itu. Jadi di antaranya apa? Memperdengarkan. Ya, di buku itu di jurus jitu agar hafalan tidak cepat hilang. Kalau ini kan jurus jitu menghafal Al-Quran. Ya. Ini juga jurusnya juga nih. Ini termasuk saya tulis juga agar hafalan tidak cepat hilang. Ini keluarkan hafalan dalam salat ya. Jadi ada tip itu di konsultasi itu ya. Bagaimana agar hafalan tidak cepat hilang itu dibaca saat sholat, diperdengarkan ke orang lain dan juga mengajarkan orang lain. Kita ada 20 misalkan di sini. Ya. Yuk baca surat Yasin, saya dengerin. Ini baca, dengerin. Semuanya baca. Saya berapa kali mendengar? Ya. 20 kali. Kemudian ini memperdengarkan sekali. Nanti mungkin dia mendengarkan ke sana. Memperdengarkan lagi terus, ya. Itu akan kuat hafalannya. Ya. Udah ya, tadi pertanyaan sudah terjawab mudah-mudahan. Kuatkan hafalan dalam sholat. Jadi kalau kita sudah hafal, kita ini baca dalam sholat tahajud gitu ya. Kita mulai kita pakai nih. Satu ayat lah kita hafal, baca. Ya. Satu surat silakan. Jangan baca surah Al-Baqarah nih, hafal satu surat, satu rakaat. Gak mungkin Al-Baqarah. Gitu. Kedua sahabat Nabi pernah tuh sholat, baca Al-Baqarah, selesai, lanjut lanjut lagi. Itu pernah terjadi. Nah, kita sudah hafal nih baca dalam sholat. Gitu. Tapi jangan sholat wajib ya. Sholat wajib kita baca, sholat berjamaah maksudnya. Jadi imam baca tuh hafalan kita, satu surat 4 halaman. Makmumnya nih lagi murajaah apa kali ya gitu. Ngapain? Kenapa nih tumen-tumenan gitu. Jangan ya. Nanti jadi fitnah jadinya. Orang banyak hajatnya, ada yang anak kecil dan lain sebagainya ya. Jadi baca yang benar. Kalau kita sendiri silakan mau baca panjang kita murajaah, sholat sunnah kan, rawatib atau apa kita baca aja surat itu. Atau kita mulai. Insya Allah itu akan kemudian, dan apabila seorang menghafal Quran mendirikan sholat kemudian dia membaca siang dan malam hari, maka dia akan selalu mengingatnya. Dan apabila tidak, ya tidak melakukan, maka dia akan melupakannya. Jadi coba kita baca. Hafalin surat Al-Waqi'ah, baca aja, kita potong-potong. Atau yang mulai kita sholat berapa 5 rakaat gitu kan, dengan witir. Kita baca rakaat pertama ini, rakaat kedua, setengah halaman, seperempat halaman kita baca. Besok itu aja lagi baca lagi terus. Besok itu lagi gitu. Sebulan kita baca itu, buat baru lagi pindah. Gitu. Ya. Baca itu lagi sebelumnya hilang. Kan baca lagi. Baca selesai, ulang lagi kan sebelum sholat kita baca lagi. Itu aja. Karena sebulan Al-Qi'ah terus. Iya waqi'ah lagi gitu. Lama-lama kayak Al-Fatihah terhafalnya. Sambil lari pun kita bisa baca. Idza waqa'atil waqi'ah. Sambil jogging bisa nanti. Ya. Orang baca Al-Fatihah aja kita konsentrasi. Allahu Akbar, pikirannya ke bisnis kemana? Betul tuh Al-Fatihah sampai awal dolin, ya kan? Masalahnya dibanding berpengalaman kayaknya. Allahu Akbar, terlamaran mau apaan dia gitu kan? Udah kemana-mana gitu, ya. Tapi apa? Gak mungkin baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Gak mungkin Ar-Rahman alam Al-Quran belum selesai. Masa sudah Ar-Rahman kan gak mungkin gitu. Karena sudah terbiasa. Banyak orang yang sekarang ini hafalan itu udah kayak di lidah gitu. Karena jadi wirid, kayak di lidah udah sih. Maksudnya cepat banget hafalan itu. Imam Masjidil Haram itu ternyata mereka tuh sebelum sholat itu dia hafal baca dulu berulang-ulang berkali-kali itu. Terkadang mungkin lagi bagaimana pikirannya atau apa, salah juga wajar. Dibetulin gitu.
Jadi kuatkan hafalan dalam sholat. Ada pertanyaan? Udah selesai nih. Cuma 3 buat pertanyaannya. Menghafal sedikit manfaatnya. Maksudnya apa? Gini, ketika seorang menghafal sendirian, itu pasti akan banyak sekali kesalahan yang dia hadapi. Adik saya dulu ngafal ya. Sekarang dia udah hafal 30 juz. Cari aja Hidayat Hamim Sahibul Quran namanya, dia punya lembaga apa tuh LBBQ apa untuk pelatihan ngafal Quran otak kanan. Ya, dia keliling Indonesia sekarang nih, sana diundang-undang. Dia dulu ngafal gini, setoran sama ustaz kita gitu kan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurtul lahum. Qurtul lahum, surah Al-Baqarah ayat berapa ya? Sebelah sini. Ingat tuh sebelah sini. Ingat kan masih kan? Ingat tuh ada di sebelah kiri, ya, paling atas. Diwajibkan atas kalian itu berperang. Wa huwa kurhul lakum. Bulan haknya. Tapi dibaca qurtul lahum. Saya juga waktu itu baca surat Al-Ma'arij. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani. Salah tuh, yauma idzin. Yauma idzin Ustaz, yaumi idzin. Dia, oh iya yaumi idzin. Sama dengan Ustaz yang sama juga karena kita barengan waktu itu. Yang kurhulakum dibaca kurtulahum. Salah. Jadi mungkin waktu setor, waktu apa gitu kan gak perhatiin. Dia hafalin itu. Mungkin hafalin sendiri saat itu gitu kan. Tapi ketika di store, nah, makanya ini harus ada guru, harus ada yang mendampingi kita. Ketika salah seperti tadi itu, kalau kita ngapal sendiri itu baru satu baris, satu harokat dan satu lagi huruf beda, ya. Apalagi ekor ada yang mirip seperti kita pasti yang terakhir ya. Itu wahwa qurtul lahum dibaca. Kalau nggak ada guru, terus satu kita baca di sholat juga jadi imam gitu juga. Biasa kan yauma idzin ya kan? Yauma idzin yasdurun nas yauma idzin yang kita dengar bukan yaumi idzin. Nyata di situ yaumi idzin. Karena ada min, kemudian majrur, jadi mudhaf ilaihi ngikut gitu yang belajar nahu. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin gitu. Gak percaya juga kita karena yakin betul-betul. Buka, oh iya, nyerah juga kita. Buka mushafnya, oh iya salah. Coba aja belajar gak pakai guru. Gak usah Quran, yang lainnya juga gitu. Ya. Makanya gurunya kaset. Ya. Itu kaset itu bukan guru tapi untuk membantu, ya, membantu. Emang kalau salah kaset langsung ngomong. Gitu. Dok, salah dok, enggak gitu. Wah, gak ada jinnya gitu kan. Enggak akan ini. Jangan-jangan si Umi yang ngasih tahu nih gitu kan. Kok suara perempuan sih kaset? Ya, di post dulu gitu kan. Enggak mungkin ya. Itu hanya untuk membantu sarana ya yang akan membantu kita untuk menghafal Quran gitu. Ya. Jadi belum ada istri kan? Belum ada istri. Jangan minta bantu istri orang lain. Ya. Anda menyarankan cari cara yang bisa katanya menemani menghafal gitu. Oh gitu, menemani doang ya. Udah ini bisa menemani kok. Menemani doang. Gitu ya. Jadi kalau ngafal sendiri pasti akan banyak sekali kesalahan yang dia hadapi ya. Suami bantu istri, istri bantu suami. Ya. Kemudian anaknya dibantu, temannya dibantu gitu, atau dengan guru ya. Jadi kata Imam Syafi'i lagi nih, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'ubbika tafsiliha bi bayanin zaka'un wa hirsun wastibarun ijtihadun ya wa bulughatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zaman. Ada 6 lah kurang lebih seperti itu. Wa tulu zaman suhbatu ustadz ya. Saudaraku gitu kan. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal gitu kan. Yang kelima itu mau dicatat kali ya, 6 yang kelima aja lah. Wa suhbatu ustadz. Ada pendampingan ustadz atau dia itu bersahabat dengan ustadz, dengan guru, dengan dosen, dengan syekh. Kalau salah diperbaiki. Kalau kita nggak tahu kita bertanya, gitu kan? Dulu pernah
Ya, seorang ulama dia ngerti banget isi kitab itu. Tapi ada seorang yang belajar nggak pakai guru, dia baca tuh, kebetulan tulisannya kagak jelas dan tafsirnya salah. La tasihhu salatu illa bil khishina wal fa'r wal apa gitu kan. Akhirnya mereka tuh masing-masing ada yang bawa keset kaki tuh, ya, alas kaki, ada yang bawa apa gitu. Dia ulama, dari mana dia tanya? Siapa ngajarin kalian begini? Dari guru saya sama gurunya ini didatengin. Kok begini? Iya saya baca begini. Oh salah kamu. Ya dia hafal tahu gitu kan. Saya tersebut dari apa? La tasihhu salatu illa bil khisyah wal waqar. Wah apa satu lagi gitu kan. Salat itu tidak sah tanpa apa? Harus dengan dihadirkan khosyah, dengan tenang katanya seperti itu. Oh gitu. Dia salah baca itu. Gimana kalau salah baca, muridnya banyak tuh. Ya. Salah semua jadinya. Kalau ini Ustaz, kalau anggapnya kita habis ngapal sendiri nih, tapi ada teman kita yang bahasanya bagus, tapi dia tidak menghafal, tapi kita minta dia yang ngecek bahasa kita. Boleh, ya, boleh. Tapi jangan jangan jadikan dia satu-satunya kayak guru, bukan. Untuk membantu. Karena kalau dia nggak hafal cuma begini doang, dia nggak tahu tuh ada kesalahan baris apa gitu, ya. Coba deh, anak kita nggak hafal nih, kita nggak hafal ya. Anak itu nggak tahu kalau dia juga bapaknya salah ngoreksi, iya kan? Yang tadi tuh yauma izin kan biasanya gitu. Tentu itu yauma izin deh, dengan anaknya salah, ya aja gitu kan. Gitu. Untuk membantu, tapi untuk jadikan guru jangan, harus yang lebih mampu, lebih pintar dari kita. Ya. Jangankan minta dikoreksi, nggak minta dikoreksi pun dia lagi ngetik lagi apa salah tuh, gitu. Tahu dia, gitu. Jangankan yang baca ayat, harokatnya atau mungkin makronnya salah aja dia tahu, sifatul hurufnya salah dia tahu, gitu ya. Kalau guru yang bagus gitu ya. Yang terakhir dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang mirip-mirip ya. Allah bima ta'maluna khabir, Allah khabir bima ta'malun, inna Allah bima ta'maluna basir, Allah basir bima ta'malun. Ya, bolak-balik aja gitu ya. Kemudian ada yang surat yang mirip persis 100%, beda surat. Ada 100% satu surat sama, diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbik. Saya hafal loh, berapa sehari berapa ayat, banyak. Ayat ini juga aja lengkap gitu kan. Dihafal. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Apa-apa lagi di ayat itu kan beda ayat gitu kan. Padahal sama gitu. Ya. Di soal Al-Mursalat wailul yauma idzil mukadzibin. Kita ada beberapa ayat gitu, ya. Kalau kalian senang Quran. Ya, kalau kalian senang Quran, berapa 4 ayat sehari sama nih ya dalam surah Al-Qamar gitu. Di saat Taubah, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu sama persis dengan di surat As-Saff, sama 2 ayat itu sama persis. Ya, kalau nggak perhatiin atau surat Al-Baqarah, surat As-Saff pindah ke At-Taubah nantinya. Terus ada lagi surat Al-Fatah, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Beda itu akhirnya. Ya. Sabaha lillahi ma fis samawati wa fil ard, ya. Itu sama. Ada sabaha lillahi ma fis samawati, ada yang lillahi ma fis samawati wal ard. Cuma beda ma doang, mirip-mirip. Itu perlu apa? Kalau orang tadi katanya yang membutuhkan perhatian khusus. Nah ini juga memerlukan perhatian khusus juga, ya, yang mirip-mirip. Ya ayyuhallazina amanu aja banyak banget. Ya, saya tes baca ya ayyuhallazina amanu. Yang mana pausannya? Ya ayyuhallazina amanu banyak banget gitu kan. Yang ini kamu kan baru surat ini doang hafalnya, enggak ada lagi surat ya ayyuhallazina amanu, jadi surat ini yang kamu hafal. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir, lanjutin. Itu banyak, enggak bisa tentukan dulu yang mana. Lanjutan itu apa baru bisa. Ini yang mirip-mirip ya. Jadi harus kita perhatikan, harus teliti. Bahkan ada metode juga itu harus ditulis. Yang kita hafal kita tuliskan. Jadi kalau orang hafal dia bisa tuliskan, berarti itu hebat. Seperti dulu di zaman Rasulullah SAW itu kan penulisan mushaf di zaman para sahabat. Ya. Itu di zamannya Abu Bakar ya, dan Umar juga ada masih.
70 sahabat Rasul wafat, nanti syahid di perang Yamamah. Umar berinisiatif untuk coba nih gimana supaya Quran dibukukan, ya, dikumpulkan, dibukukan dalam satu mushaf. Kemudian singkat kata Abu Bakar bersedia Zaid bin Sabit jadi penulisnya, yang saya singkat. Terus harus ada 2 saksi baru dipakai nih di Quran. Saksinya apa? Satu saksinya dalam sebuah penafsiran itu dia telah menghafal. Kedua, dia juga sudah menulisnya, ada tulisannya. Gitu. Nah itu akan menguatkan. Ya. Orang dulu sampai sekarang juga ada tuh kalau belajar pegang papan, ya, yang bisa dihapus, ditulis ayat. Itu akan lebih lengket. Kita dia tahu tentang teori. Bisa aja kita kan akan lupa. Tapi kalau kita tulis, ya lupa kita lihat lagi. Ya, kita tulis, ada tulisannya. Ya. Kita ingat tuh. Buktinya apa? Yang kita hafal kita tulis gitu. Yang mirip-mirip tulis. Ada dulu buku itu khusus untuk ayat-ayat Quran yang mirip. Saya lupa penulisnya siapa dulu ada. Jadi ayat Quran surah ini mirip-mirip gitu. Ya, ada cuma beda wawu doang gitu ya. Ada yang belakangnya ro, belakangnya ru apa khobiro gitu. Cuma itu doang. Ya. Itu kan mirip. Gitu. Kalau nggak teliti ya bisa salah. Terutama kalau pas lagi pikiran ini. Saya ini berapa kali itu jadi imam salah. Sampai sekarang tuh salah juga. Pas lagi pikiran kemana, akhirnya ini surat apa gitu. Macam-macam. Teman saya aja 1 rakaat baca 3 surat. Tapi gak ada yang tamat. Saya mau benerin, tapi dia udah kebun gitu kan. Saya ini agak jauh. Baca surat Invitor, ya pindahnya ke Al-Mutaffifin, pindah lagi ke surat surat ke At-Takwir. Mirip-mirip itu kan. Loh, dia hebat. 1 rakaat baca satu rakaat, ya, di rakaat pertama itu dia baca 3 surat, tapi gak ada yang tamat semuanya. Gitu. Ya. Karena memang mirip. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Yang ini ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat berikutnya mirip dengan surat sebelumnya. Mirip juga dengan surat setelahnya. Gitu. Ya. Kalau kita tuliskan, insya Allah itu akan membantu kita. Kalau kita berikan perhatian yang lebih, insya Allah itu akan membantu juga. Gitu. Ya. Ini 16 tip ya dalam menghafal Al-Quran. Banyak tip-tipnya itu nggak terbatas 5, 10, 16, banyak gitu, ya. Bahkan sekali lagi ada yang menuliskan itu sampai didetailkan itu surat berapa sekian halaman, hafal sekian waktu Bapak menghafalnya sekian waktu. Ini ada porsi-porsinya gitu. Ya. Mungkin juga umur sekian bisa menghafal ini dengan kesibukan ini. Itu banyak ya ustaz-ustaz kita tuh saat ini ya ingin memberikan kemudahan buat orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Sekali lagi, kalau belum pandai baca Quran, ya jangan menghafal dulu, perbaiki dulu. Ya. Minimal yang sudah dihafal itu, atau maksimal yang sudah dihafal itu dia harus perbaiki, itu aja. Ya jangan nambah hafalan, karena kalau sudah nambah, itu susah. Ya. Untuk memperbaikinya butuh waktu. Ya. Jadi demikian, Bapak Ibu sekalian, ya ikhwafillah rahimakumullah. Bedanya murojaah dengan tasmi itu maksudnya? Murojaah itu menghafal, kalau tasmi biasanya memperdengarkan. Ya. Tasmi itu kan sama yusami'u, memperdengarkan biasanya kepada orang lain. Gitu. Kalau murojaah itu mengulang, bisa sendiri juga bisa dengan orang lain. Gitu, ya. Tasmi ya mirip sebenarnya. Ya. Saat tasmi memperdengarkan, ya. Ada tasmi Quran nih, gitu kan? Maksudnya apa? Dia memperdengarkan di hadapan orang lain. Kalau murojaah, ya dia bisa sendiri. Baik ya. Ini dia, ini ucapan seorang ulama ya. Sungguhnya mengenal letak ayat yang mirip akan memberikan kemudahan dalam mengeluarkan hafalan seorang menghafal. Berarti ya, silakan dibaca ini. Ya, selamat bergabung menjadi penghafal Quran ya. Tinggal angkanya saja kita kan ya. Itu doang yang membedakan ya, tinggal angkanya doang. Kita sendiri yang bisa memutuskan ya. Mau setengah juz ya, mau 1 surat, 2 surat, 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Sudah banyak ya orang yang berhasil, dan juga sekarang banyak sekali orang yang beraktivitas menghafal ya. Anak-anak sampai orang tua ya, yang miskin sampai yang kaya
gitu. Sama. Yang bisa bahasa Arab dan yang tidak bisa bahasa Arab gitu. Terus apa lagi? Yang sibuk dan yang nggak sibuk itu sama. Semua mereka sedang beraktivitas ya. Tinggal apakah kita mau ambil bagian nih ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak harus 30 juz ya, tidak harus juz 30 ya. Bisa jadi juz-juz lainnya gitu ya. Kita hafal. Silakan. Statistik di Indonesia berapa? Nah itu dia. Kalau saya waktu tahun 2006 saya pernah mengikuti namanya Al-Murtaqa Al-Qur'ani ya. Kayak apa namanya, konferensi Quran lah gitu ya, seluruh Indonesia dulu, bahkan ada dari luar negeri beberapa. Saya sempat hadir karena waktu itu saya memimpin sebuah yayasan, bukan yayasan sekarang, yayasan sebelumnya itu ternyata di Jawa mana, Al-Irsyad sana ya, itu ibu-ibu banyak yang hafal ternyata, setahun tuh bisa berapa puluh gitu, banyak ya untuk wanita itu. Terus saya berpikir, ini kan mereka ini rata-rata pimpinan-pimpinan lembaga penghafalan Quran. Mereka mencetak 1, 2, 3, sampai puluhan dalam setahun itu. Berapa tahun itu mereka menghasilkan itu, berarti banyak. Bisa ribuan di Indonesia. Makanya saya berpikir gini, wah ini kalau ada yang meneliti gimana? Mungkin kalau ada orang yang meneliti ya untuk hafiz Quran gitu ya. Saya dulu waktu S2 saya itu sempat ini, tapi berat kalau penelitian itu ya, terus terjun, ongkosnya besar. Mendingan kalau kajian kita apa namanya? Iya, literatur lebih gampang lagi. Kumpulin, tulis lebih mudah gitu kan. Waktu, biaya juga. Tapi kalau itu kan harus datang sana. Banyak itu lembaga-lembaga. Baik yang tradisional atau yang sudah modern itu banyak. Ya. Menghafal Quran. Belum tahu tuh jumlahnya, belum ada statistiknya. Harus ada yang meneliti ya. Kalau ada sponsor yang sponsori saya siap insya Allah. Ya, tapi harus jamin kehidupan keluarga, harus tinggalin semua. Itu perlu ada itu sebenarnya, ya. Atau ada lembaga khusus peneliti itu kan, menghafal Quran, jumlahnya, bagaimana menghafalnya, kapan, kemudian paham atau enggak, apakah mereka rata-rata bisa bahasa atau enggak yang hafal. Itu akan menjadi motivasi. Bisa jadi kalau itu bisa pertama di dunia barangkali, wallahu a'lam. Indonesia ini kan gudangnya penghafal juga. Makanya ketika saya waktu itu haji tahun 2006, saya melihat nih orang Mesir atau siapa. Saya ingin mempraktek. Itu pertama kali saya ke Saudi ya 2006 tuh haji. Ya. Saya ingin praktekin bahasa Arab di tanah Arab sendiri gitu kan. Orang Mesir kali ya. Jauh dia di sana. Satu hotel, satu lantai juga. Kebetulan Allah takdirkan bertemu di depan lift, nunggu sama-sama nunggu lift. Saya tegur, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaysia lah, anak Indonesia. Katanya, orang Malaysia? Bukan, saya orang Indonesia. Oh, Indonesia baldatul Quran. Katanya. Saya ingat ucapan itu, ya sampai sekarang. Indonesia, negara Al-Quran, negeri Al-Quran. Alhamdulillah, dia belum pernah aja ke Indonesia gitu kan. Copet banyak. Tapi yang didengar yang baik itu alhamdulillah. Karena ada dosen saya orang Palestina. Ini Jakarta ini banyak copetnya katanya. Padahal Jakarta itu kan kota tuh ya, 1 juta masjid atau apa gitu kan, banyak masjid. Karena dia pernah kecopetan di UKI, Cawang sana. Ya. Gitu. Nah jadi Tanah Abang ya. Pada kecopetan gitu. Nah dia bilang apa? Baldatul Quran. Karena dia tahu di Indonesia tuh banyak orang menghafal Quran. Dan memang ada orang Indonesia yang belajar bersama dia juga di Syria, Damaskus. Alhamdulillah beliau masih selamat ya, tidak menjadi korban konflik di sana itu. Udah tua, mungkin umurnya 60-an. Ya, ketika dia tahu dia itu penghafal Quran, Syekhul Qurra. Ya. Syekhul Qurra itu syekhnya para penghafal Quran di sana, ya, di antara. Kalau ada yang bawa Mushaf Timur Tengah ada Kak? Saya lihatin, itu ada nama dia. Tulisannya Karim. Ya, tulisannya Karim Raji. Dan ada orang yang menerjemahkan ucapan dia itu tulis Syekh Karim Raji. Ternyata namanya bukan Karim. Saya dengar dari beliau langsung tuh Qurayyim. Qurayyim ternyata namanya. Gitu. Ya kan ke Arab gundul gak ada tasdidnya, ternyata namanya Qurayyim. Ana Qurayyim Raji katanya. Pas saya lihat itu ada di situ. Oh. Terus
Apa video? Silakan. Iya, silakan. Langsung bawa Quran ya. Oke, silakan. Iya. Salam. Jemput anak juga Ustaz. Kami juga. Ya, langsung ya. Saya juga. Anak sekolah. Ya, betul, silakan. Jam 9. Silakan. Iya, di sini mau harus tinggalin ya. Anak kita ini San gimana? Kalau enggak siapa lagi yang jemput? Ini pas habis juga baterainya ya. Semuanya. Ya. Jadi gini, ketika saya itu ke Masjidil Haram, ternyata beliau tuh udah hari terakhir haji wada, tawaf wada, dia mau pulang gitu kan. Terus mau gitu kalau gitu saya ingin dong baca Quran teman. Ya saya mau tawaf wada deh. Udah baca deh, udah baca surat ini. Surat apa ya? Ya pendek-pendek. Saya baca tuh surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, 3 surat itu sambil jalan ke Masjidil Haram. Dia pakai tongkat, udah tua. Terus diperbaiki bacaan saya. Ada beberapa yang diperbaiki, nggak banyak tuh ya. Wah bagus, tapi ini salah. Terus dia bacakan, subhanallah, udah tua bacaannya enak gitu. Kayak anak muda bacanya. Jangan kita anak muda baca kayak orang tua gitu kan. Salah mulu maksudnya gitu. Ya. Kayak anak muda baca, suaranya lantang gitu. Ya. Subhanallah baca, terus tawaf dia. Setelah itu berpisah kita. Dia tawaf, kita tawaf juga. Ya. Itu dia tahu bahwa di Indonesia tuh ternyata banyak penghafal Al-Quran sampai sekarang. Kan sekarang pelopor yang terkenal banget itu Ustaz Yusuf Mansur ya, dengan sedekahnya gitu kan. Itu padahal juga yang hafal belum banyak ya, tapi coba untuk itu digaungkan dan sekarang sudah mulai banyak. Gitu. Ada yang hafal ini tampilin penghafal Quran. Emang belum 30 saya tampilin. Jadi image-nya itu penghafal Quran banyak. Ya walaupun sedang dalam proses. Dan juga sudah ada yang hafal juga sekarang ini. Gitu. Ya, alhamdulillah beliau dekat dengan teman-teman saya yang punya sanad hafal Quran yang bagus. Karena beliau tuh hafalannya bacaan udah mulai bagus. Jangan kita dengerin. Oh, belum deh gitu. Tapi sudah diajarkan. Telepon Ustaz, ya teman saya telepon tuh sama beliau kan. Menyetor deh Ustaz. Oh, oke Ustaz. Telepon dengan dulu. Ya, menyetor hafalan, bacaan. Udah mulai baik. Udah lebih bagus daripada dulu gitu ya. Ustaz Mansur. Indonesia berpenghafal kan luar biasa tuh gaungnya itu. Walaupun bukan Indonesia aja, macam santri gitu kan. Gaung itu. Dan sekarang lembaga-lembaga Quran tuh banyak. Makanya kalau nanti MIAS ini mau mendirikan itu, saya siap untuk jadi supervisinya lah, ya. Untuk untuk ya membantu ide apa gitu kan. Kalau perlu diundang lagi saya siap gitu kan. Ya, pokoknya Pak, harus ada di Australia sudah ada di mana namanya di Sydney itu ada Iqra, ya udah ada buat ngafalnya. Ada CIDE Al-Hijrah itu ada. Di Jayahati sudah mulai, walaupun belum punya sekretariat dia. Ya. Kalau Iqra sama CID kan itu besar tuh. Sudah ada masjidnya, istilahnya tempat sholatnya itu lebih besar dari ini. Gitu. Ya, ada rumahnya juga. Insya Allah kalau niatnya udah ini, Allah akan berikan lah. Gitu kan. Kemudahan rezeki yang banyak sehingga kita semua bisa berinfak buat lembaga ini terus. Gitu. Kalau yang tinggal di sini nanti kan, siapa lagi yang ngajarin? Metode yang tadi, ini tadi saya lupa. Metode yang tadi itu kan, walaupun kita belum paham banget, ajarkan aja. Gitu. Siapa lagi kalau bukan kita orang tuanya, ya, mengajarkan anak kita. Gitu. Kalau tidak sempat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Islam. Ya. Baik, Allah a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat. Satu lagi, silakan. Bukan pertanyaan Ustaz. Terkait sama poin ke-14 tadi kan, hafalan yang baik dikuatkan dengan bacaan dalam sholat. Nah, kalau misal kita pakai Al-Quran saat sholat, boleh nggak Ustaz? Boleh. Nah, terus kalau gimana stepnya biar nggak mengganggu tumaninah kita waktu sholat? Gitu. Enggak, tumanina nggak ada hubungan. Tumanina itu kan artinya berdiam saat kita melakukan diam. Itu tumanina namanya. Tidak mengganggu. Ya? Oh, itu mengganggu gerak berarti gitu kan. Yang kecil kalau di kantong. Ya, walaupun sih saya sarankan kalau bisa jangan pakai itu ya. Kalau nggak pakai itu lebih, karena itu kan masalah khilafiyah perbedaan. Ada bilang nggak boleh. Nggak ada contohnya ini, tapi saya baca itu ada. Dulu ada sahabat yang megang lembaran itu sangat. Itu Islam tetap pernah diimami. Tak khusyuk rasanya. Iya, lebih enak itu. Lain rasanya kalau orang membaca Quran dengan ini. Atau lebih aman, ya. Saya waktu diundang ke Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur, ada orang Kalimantan nggak sih? Ada ya? Pupuk Kaltim, ya. Pupuk Kaltim ya? Bukan. Semen. Tapi ada Pupuk Kaltim kan sana? Ada.
Itu masjidnya besar-besar. Saya tuh kagumnya gitu. Masjid besar di hari berapa belas tuh masih penuh. Imamnya bacanya enak-enak. Memang mereka dipanggil dari Jakarta, dari daerah mana gitu ya. Mereka penghafal Quran gitu. Yang pesanannya baca jangan panjang-panjang. Ya. Setiap masjid itu sound systemnya bagus, semuanya bagus. Terus di depan imam tuh ada buat naruh. Saya dengerin. Bacanya enak. Ada yang bacanya agak panjang dikit. Gak salah-salah. Oh, Qurannya terbuka. Ya. Itu mungkin lebih bagus caranya. Taruh ya satu halaman satu rakaat gitu kan. Baca nggak apa-apa lihat itu ya. Asal jangan mati lampu aja gitu. Mati lampu langsung ruku gitu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai nanti Allah Akbar baca halaman berikutnya, salam ke bed, jepit biar gak kena angin gitu kan. Gitu aja itu yang lebih aman. Kan kadang ada mushaf yang gede kan, yang seperti ini, ada lagi yang lebih gede lagi gitu. Ya. Dia besar, mushaf yang besar, yang segini kali ini gedenya. Taruh di depan, sholat begini kan. Kelihatan di situ. Pantesan kok nggak salah-salah gitu kan. Bahkan ada yang protes, bacanya enak banget, ada ustadz yang lagi sholat ini. Sholat diprotes, dan tausiahnya diprotes. Kenapa? Saya lagi menikmati bacaan Anda, enak-enak, tuh udah ruku baru satu dua ayat gitu kan. Protes yang baik maksudnya gitu ya. Itu ya. Silakan. Terima kasih sama ke Ustadz Taufik Hamid Fendi sudah menyampaikan dua materi. Juga terima kasih ke teman-teman atas partisipasi acara hari ini. Nama Mias mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Mias bisa mengundang Ustadz Taufik Hamid lagi kembali ke Headlight. Karena kalau tadi cerita Cahayati semacam kayak Mias di Perth bisa mendatangkan beliau selama 21 hari, bisa belajar bahasa Arab selama 20 hari, seperti menggunakan Bahasa Arab satu pekan kan? Oh, satu pekan. Kalau Sydney dia 2 pekan karena waktunya. Ya, jadi nanti pulang dari Adelaide bukan hanya cacisis bahasa Inggris tapi juga bahasa Arab dan Al-Quran juga. Masya Allah. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.